Oke, kita mulai lagi ya, teman-teman. Pada sesi kali ini kita akan sharing terkait 4 hal, yaitu tujuan pengadaan barang jasa pemerintah, kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah, prinsip ya, dan etika pengadaan barang jasa pemerintah. 4 hal ini ya mungkin dalam ujian sertifikasi tidak akan terlalu banyak lah ditanyakan ya. Tapi ini sangat penting sekali apabila teman-teman semua, Bapak sekalian, nanti dalam melakukan proses pengadaan barang jasa pemerintah. Kenapa penting? Ya kalau boleh diibaratkan seperti kita menjalani kehidupan sehari-hari lah ya. Dalam kesibukan kita bekerja atau dalam keluarga di lingkungan kita, ya tentunya apapun yang kita hadapi, kita harus selalu ingat apa sih tujuan kita hidup ini gitu ya. Sehingga kalau apabila ada masalah ataupun ada hal-hal yang harus kita hadapi di depan, itu kita harus mengembalikan ke tujuan kita gitu kan, apakah sudah sesuai dengan tujuan kita atau tidak gitu kan. Kemudian juga kebijakan itu ibaratnya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan kita. Kita punya kebijakan-kebijakan apa sih, kemampuan kita untuk melakukan pengadaan itu agar sesuai dengan tujuan apa yang bisa kita lakukan ya. Dan tentunya akan sangat penting juga ketika kita bekerja ataupun melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, kita harus berpegang teguh kepada prinsip dan etika yang ada. Nah, itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tentunya ya di dalam pengadaan ya ini kita memiliki juga nih tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan. Kita lihat satu persatu ya. Baik. Sebelum lupa, jangan lupa untuk subscribe ya, share, like ya, agar bisa terus mengembangkan atau menyebarluaskan terkait pengetahuan barang jasa pemerintah. Baik, pertama, apa tujuan pengadaan barang jasa pemerintah? Kita lihat dulu slide-nya ya. Nanti kita ke mind map ya. Nah, ini tujuan pengadaan barang jasa yang ada di pasal 4 ya, Perpres 12 tahun 2021 merupakan perubahan dari Perpres 16 tahun 2018. Ini ada beberapa perubahan. Yang perubahannya ini saya kasih huruf besar nih ya, kita lihat. Pertama adalah menghasilkan barang jasa yang tepat ya. Tepat itu apa? Tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi dan tepat penyedia untuk setiap uang yang dibelanjakan. Nah, ini kuantitas ini asalnya jumlah ya. Asalnya di Perpres 16 jumlah, sekarang dirubah menjadi kuantitas. Tidak terlalu signifikan sebetulnya sih di sini ya. Oke, jadi tidak terlalu masalah ada perubahan dari 16 ke 12. Saya ulangi ya. Jadi tujuan kita pertama ketika Bapak Ibu melakukan pengadaan bahwa harus ingat bahwasannya dari setiap uang yang dibelanjakan itu harus menghasilkan barang jasa yang tepat. Tepat secara kualitas, tepat secara kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Dari setiap uang yang dibelanjakan. Jadi jangan ibaratnya kita punya uang sekian ataupun kita punya anggaran sekian, nah gimana caranya agar barang jasanya itu tepat secara kualitas ya. Jangan sampai eh, nilai anggaran atau nilai HPS kita besar tapi kuantitasnya rendah ya. Kemudian kuantitasnya, jumlahnya, kemudian waktunya, baik waktu itu kapan dibutuhkannya, baik tata cara pengirimannya ya, dari sisi biaya ya, kemudian lokasinya di mana ya, jangan sampai harusnya sampai ke daerah wilayah ini dikirimnya ke pusat, dan penyediaannya juga tepat gitu ya, penyedia yang memang bergerak ataupun bermain dalam bidang dari barang jasa yang kita butuhkan. Itu ya, itu yang pertama. Jadi ketika melakukan pengadaan harus ingat tujuan kita itu tuh, jangan sampai ya tadi uang kita banyak, kebutuhan kita banyak, tapi kualitasnya kurang, kuantitasnya kurang, waktunya tidak tepat, biayanya tidak sesuai, lokasinya kurang tepat juga, dan penyediaannya juga mungkin melalui calo atau sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian ada meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Nah, jadi ketika akan melakukan pengadaan, kita harus lihat nih, ya sedikit banyak kita lakukan survei pasar lah. Sudah ada belum produk dari dalam negeri nih? Nanti akan terkait dengan kalau apalagi kalau TKDN plus BMP-nya sudah ada yang 40%, maka wajib itu digunakan itu ya. Kalau sudah ada produk dalam negeri wajib digunakan ya. Kalaupun ada produk impor dan produk dalam negeri masih ada, itu kita bisa menggunakan HEA untuk tender di atas 1 miliar. Kemudian meningkatkan peran serta usaha mikro kecil. Sebelumnya ada menengah ya, menengahnya dihapus ya. Jadi kita harus ingat ini kalau bisa nih gimana caranya pengadaan kita untuk bisa meningkatkan peran usaha mikro kecil.
Kemudian meningkatkan peran pelaku usaha nasional ya. Kalau tadi produk dalam negeri terkait barang jasanya, nah kalau meningkatkan peran pelaku usaha nasional ini terkait penyediaannya, pelaku usahanya. Ya, jadi lihat nih para pelaku usaha dari dalam negeri. Karena bisa saja produknya misalkan dalam negeri tapi pelaku usahanya dari luar atau sebaliknya ya. Pelakunya dari dalam negeri, dari nasional tapi produknya dari luar. Jadi intinya penggunaan dalam negeri dan pelakunya pelaku nasional atau pelaku usaha dalam negeri. Kemudian mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya. Nah, ini masih kurang dieksplor juga nih. Kita harus tahu apa produk-produk penelitian yang ada apa sih. Nah, kalau bisa kita arahkan ya karena ini tujuan kita ya. Ini tujuan kita. Tentunya kalau ada produk penelitian ya kita pakailah gitu kan. Penelitian itu, produk hasil penelitian itu dan ya dimanfaatkan untuk pengadaan barang jasa pemerintah. Sekarang yang lagi tren atau yang lagi ramai seperti penggunaan mobil listrik, kendaraan listrik ya, seperti itu. Kemudian meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Nah, ini juga ya, industri kreatif ya, dimaksimalkan untuk memperoleh ataupun untuk mengarahkan ke tujuan pengadaan kita. Kemudian mewujudkan pemerataan ekonomi. Nah, ini asalnya mendorong atau apa ya? Ini perubahan menjadi mewujudkan pemerataan ekonomi. Kemudian meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Ini ada bahasan tersendiri ya. Nah, ini asalnya juga mendorong atau apa ini? Intinya sekarang merubah menjadi meningkatkan. Nah, ini tujuan dari pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi walaupun ini kadang secara teknis ini tidak terlalu banyak dibahas ya, tapi ya mungkin terutama untuk para pemangku kebijakan, pengambil keputusan ketika akan melakukan pengadaan harus ingat nih tujuan kita kemana nih pengadaan kita kan. Nah, ini tujuan-tujuannya ya. Ya seperti contoh kecil lainnya seperti kita mau melakukan perjalanan, tujuan kita mau kemana nih? Oh, mau ke Cianjur. Nah, berarti semua hal yang akan kita lakukan itu harus mendukung untuk ya ke Cianjur itu kan. Ya, gimana caranya gitu kan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini tujuan pengadaan. Selanjutnya setelah tujuan ada yang namanya kebijakan pengadaan. Nah, kebijakan ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung tujuan tadi. Nanti kita lihat bagaimana hubungan tujuan dengan kebijakan ya. Nah, pertama adalah meningkatkan kualitas perencanaan. Ini keterkaitannya dengan tadi tujuan meningkatkan value for the money ya. Jadi meningkatkan kualitas pengadaan dari setiap uang yang kita keluarkan ya. Pertama meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan. Nah, ini ya banyak hambatan memang untuk meningkatkan kualitas pengadaan ya. Meningkatkan kualitas perencanaan. Seringkali perencanaan itu waktunya mepet ya. Kita lagi sibuk pelaksanaan pengadaan tahun ini harus mempersiapkan perencanaan juga. Nah, ini tentunya butuh goodwill, butuh ya tekad yang kuat juga untuk gimana caranya meningkatkan kualitas perencanaan. Nah, ini para pemangku kepentingan, para pengambil keputusan ini harus bisa mengalokasikan sumber dayanya untuk bisa merencanakan dengan baik. Kemudian yang kedua, melaksanakan pengadaan barang jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif. Nah, ini juga harus harus dipegang juga ya untuk mencapai tujuan pengadaan tadi ya, kebijakannya ini harus transparan, terbuka dan kompetitif. Jangan hanya sekedar agar aman aja lah gitu ya. Intinya yang masukin penawaran kurang dari 3, cuma 2, cuma 1 kan di aturan juga boleh, bukan masalah boleh atau tidaknya ya. Tapi ini sudah transparan belum, sudah terbuka belum, sudah kompetitif belum ya. Tentunya ya kalau ini barang jasanya umum tentunya ya harus bisa lebih kompetitif, harus bisa lebih banyak nih yang daftarnya ya. Itu kita harus ada kecurigaan kalau barang jasanya umum tapi ternyata yang daftar hanya sedikit ya. Itu. Kemudian memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan. Nah, ini sudah ada Japung ya. Sekarang kan sangat sulit sekali nih untuk menambah ataupun mengadakan Japung pengelola pengadaan ya. Nah, itu juga mungkin harus diteliti. Kenapa nih? Ya, masalah utamanya sih saya juga sedang meneliti nih ya untuk penelitian tesis saya nih. Sebetulnya apa sih masalah utama dari SDM pengadaan ini ya? Ya, hipotesa sementara saya sih ada terkait risiko dan terkait kompensasi juga itu ya, sehingga motivasi untuk menjadi pengelola itu ya kurang gitu ya. Itu. Kemudian mengembangkan e-marketplace pengadaan barang jasa nih agar ya tidak terlalu banyak administratif, tidak harus selalu tender ya.
Kemudian yang kelima, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara transaksi elektronik. Ini sudah suatu keniscayaan ya di era industri sekarang, di era informasi dan telekomunikasi sekarang ya, penggunaan SPSE ya. Nah tentunya semua pengadaan harus dilakukan secara elektronik, termasuk pengadaan langsung, penunjukan langsung juga itu bisa menggunakan elektronik ya. Kemudian yang keenam, mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri dan SNI. Nah, ini harus kita sedikit banyak survei pasar nih, tahu mana yang produk dalam negeri ya. Dan juga harus tahu juga standar-standar nasional Indonesia. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada usaha mikro kecil ya. Nah, jadi terutama untuk di lokal ya, ini bisa kerjasama dengan kementerian koperasi, kementerian usaha kecil ya, usaha mikro kecil dan koperasi ya, ataupun dinas-dinas di daerah yang mengelola usaha mikro kecil ya. Nah ini bisa didata ya, di daerah misalkan ada berapa tuh usaha-usaha mikro kecil, bagaimana cara mengembangkannya. Sekarang juga dengan penggunaan teknologi dan e-marketplace sudah ada bila pengadaan, atau di BUMN ada padi ya, ada pengadaan langsung. Nah itu gimana caranya untuk bisa memberikan usaha mikro kecil untuk masuk ke dalam pengadaan pemerintah. Yang kedelapan, mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif ya. Tadi juga ini untuk mendukung tujuan dari pengadaan serta melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Ya, ini kebijakan hal-hal yang harus kita lakukan untuk mendukung dari tujuan pengadaan tadi. Nah, bagaimana hubungan antara tujuan dan kebijakan? Nah, di sini ada tabelnya ya. Jadi tadi pertama, untuk menghasilkan barang jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan dari aspek kualitas, kuantitas, ya, waktu, lokasi, biaya, dan penyedia. Nah, ini kebijakannya ya harus meningkatkan kualitas perencanaan. Ya, perencanaan, nah ini titik lemah kita banyak di perencanaan nih. Bagaimana pengguna anggaran, PPK, ya bisa memberikan sumber daya lebih dalam melakukan perencanaan ya, karena ya gagal merencanakan ya itu sudah merencanakan gagal ya gitu. Kemudian tadi dengan melaksanakan pengadaan yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif. Nah ini untuk meningkatkan value for the money tadi, kapasitas kelembagaan dan sumber daya ya. UKPBJ-nya sudah pada level berapa, sudah pada proaktif belum, sumber daya manusianya, japung pengadaannya. Tentunya dengan UKPBJ yang level proaktif ya minimal, dan sumber daya manusia yang profesional dengan japung pengadaan dan japung lainnya, itu ya akan bisa memaksimalkan tujuan tadi, menghasilkan pengadaan barang jasa yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan. Mengembangkan e-marketplace juga, teknologi informasi, komunikasi, dan transaksi elektronik. Nah, ini kebijakannya untuk mendukung tujuan value for the money. Kemudian untuk meningkatkan PDN, produksi dalam negeri, nah ini kebijakannya mendorong penggunaan barang jasa dalam negeri dan SNI ya. Ya, ini harus ada awareness ya, ada survei, harus ada pengetahuan ya. Dari kebutuhan kita ya, kita lakukan survei barang jasa mana nih yang sudah ada dari produksi dalam negerinya, dan harus didorong untuk penggunaan SNI ya. Kemudian meningkatkan pemerataan ekonomi, meningkatkan peran serta usaha mikro kecil, meningkatkan peran usaha nasional. Nah, ini dengan kebijakannya memberikan kesempatan yang lebih besar kepada usaha mikro dan kecil dan koperasi ya. Sekarang di Perpres 12 juga kan sudah ada angka 15 miliar untuk usaha kecil ya. Itu. Kemudian mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatannya, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif ya. Nah, ini dengan mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif. Nah, ini kita harus awareness juga ya, harus survei juga ya. Sudah ada barang jasa apa nih untuk penelitian? Industri kreatif sudah ada apa saja nih, gitu kan. Nah, itu dimaksimalkan dalam pengadaannya. Kemudian meningkatkan pengadaan barang kelanjutan, ya kebijakannya tentunya ya kita harus memperhatikan bagaimana pengadaan berkelanjutan dari aspek sosial, dari aspek ekonomi, dan dari aspek lingkungan ya. Dari lingkungan misalkan menggunakan sertifikat yang ramah lingkungan ya dan sebagainya. Nah, itu tujuan dan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, sebelum lanjut ke prinsip dan etika, kita review lagi sekali lagi ya kata-kata kunci dalam tujuan dan kebijakan. Nah, ini tujuan ya, ada tepat ya, ada tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat biaya, tepat lokasi, dan penyedia.
Jadi ketika akan melakukan pengadaan, tolong diingat nih tujuan pengadaannya nih. Kita tuh mau kemana nih? Nah, arahnya adalah ke tepat barang jasa yang dibutuhkan ya. Secara kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia untuk setiap uang yang kita belanjakan. Kemudian ada kata kunci penggunaan produksi dalam negeri. Ya, kita harus tahu nih ketika akan melakukan pengadaan suatu barang, komputer, furnitur, kita harus tahu nih barang-barang yang sudah ada merek-merek yang sudah dalam negeri apa saja. Ya. Kemudian meningkatkan usaha mikro kecil, pelaku usaha nasional dalam negeri juga ini ya. Penelitian dan industri kreatif, kemudian pemerataan ekonomi dan pengadaan berkelanjutan. Nah, ini kata-kata kunci yang ada dalam tujuan pengadaan. Kemudian sekali lagi untuk mencapai tujuan tadi kita punya kebijakan-kebijakan nih, ya. Jadi tujuan-tujuan tadi akan sulit untuk dicapai kalau kita tidak bisa meningkatkan kualitas perencanaan. Kalau kita tidak bisa meningkatkan transparansi, keterbukaan, dan kompetisi dalam setiap proses pengadaan. Saya sering melihat tuh ya, jadi satu penyedia tuh kayak digilir gitu ya, itu berarti ya kurang kompetitif gitu ya, seperti itu. Kapasitas kelembagaan dan SDM, sumber daya manusia pengadaan, nah ini juga masih kurang juga ya, terkait Japung pengelola pengadaan dan terkait level kematangan UKPBJ lah sebagai praktisnya ya. Di marketplace, bila pengadaan juga sekarang kan dalam pengembangan masih kecil ya, jumlahnya baru 500 jutaan ya. Itu. Kemudian transaksi elektronik, ya ini sudah lumayan lah, SPSE, LPSE sudah berkembang ya. Namun terkait pencatatan kontrak tuh masih kurang tuh ya, pencatatan kontrak terkait monitoring evaluasi masih kurang. Kemudian produksi dalam negeri dan SNI ya, kemudian usaha mikro kecil ya dan koperasi, penelitian dan industri kreatif serta pengadaan barang jasa yang berkelanjutan. Nah, ini kebijakan-kebijakan untuk bisa mencapai tujuan dari pengadaan barang jasa pemerintah. Itu ya, sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman semuanya bahwasannya ya mungkin dalam ujian sertifikasi pengadaan kadang ini tidak terlalu banyak muncul soal-soalnya. Tapi menurut saya ini sangat penting untuk dalam proses pelaksanaan pengadaannya nanti ya. Ini. Jadi ketika para PA atau KPA atau PPK ataupun Pokja ya semua pihak pelaku pengadaan ya ketika akan melakukan pengadaan ya di awal ini harus aware, harus selalu ingat terhadap tujuan dan kebijakan dari pengadaan ini. Agar ketika melakukan pengadaan, langkah-langkahnya dalam artian mulai dari membuat spek, membuat harga perkiraan sendiri, membuat draft kontrak, jenis kontrak yang akan dipakai, cara pembayaran, dalam persiapkan pemilihannya. Nah ini harus selalu ingat kemana tujuannya dan kebijakan apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Ya, jadi jangan sampai asal aman aja lah gitu kan. Asal aman aja, aman kok ini sudah sesuai dengan Perpres gitu kan. Namun apakah sesuai nggak dengan tujuan dan kebijakan kita? Nah itu terkait tujuan dan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Oke, kita lanjut ke prinsip dan etika pengadaan. Oke, kita lanjut dengan mind map aja ya. Nah ini pertama prinsip pengadaan. Prinsip pengadaan ada efektif, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Nah, ini pertama efisien dan efektif ya. Ini seringkali kalau di soal ujian suka dibulak-balik ini ya definisinya ya, ataupun pengertiannya, ataupun contoh-contohnya ya. Suka dibulak-balik antara efektif dan efisien, antara transparan dengan terbuka, suka dibulak-balik ya. Bersaing dengan adil ya, itu suka dibulak-balik. Mirip-mirip soalnya ya, kalau dalam soalnya triknya seperti itu ya. Nah, kita coba explore satu persatu. Pertama, efisien. Nah, ini saya ambil pengertiannya dari Perpres sebelumnya ya, namun saya pikir masih relevan ya, masih sama ya definisinya ya. Jadi pertama efisien. Efisien adalah diusahakan dengan menggunakan dana, jadi pengadaan barang jasa yang kita lakukan, diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan, atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Nah ini efisien ya. Jadi menggunakan dana ya sumber daya ibaratnya yang minimum ya, ataupun sudah ditetapkan ya sudah ditetapkan dananya untuk mencapai sasaran ya kebutuhan ibaratnya dengan kualitas yang maksimum. Nah, itu efisien. Jadi menggunakan sumber daya ya
yang terbatas atau yang sudah ditetapkan untuk mencapai sasaran ya dengan kualitas yang maksimum, yaitu efisien. Kemudian efektif, efektif kata kuncinya ya sesuai dengan tujuan ya. Jadi pengadaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan. Jadi intinya pengadaan yang kita lakukan harus sesuai dengan kebutuhan kita dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Jadi efektif simpelnya ya pengadaan yang kita lakukan itu harus bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya itu efektif. Oke. Nah, ini suka dibulak-balik nih ya. Definisi efisien disebut efektif. Nah, itu berarti salah ya. Jadi misalkan efektif adalah pengadaan diusahakan menggunakan daya minimum dan selanjutnya. Padahal itu bukan efektif, itu efisien, gitu ya. Kemudian transparan. Nah, transparan ini semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Transparan itu berarti dapat dilihat ya, dapat diketahui secara luas. Mungkin tidak semua pihak bisa masuk, bisa mengikuti, tapi diketahui ya secara jelas. Nah, itu transparan. Kalau terbuka, dapat diikuti oleh semua penyedia barang jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Jadi kalau terbuka itu terkait dengan boundaries, dengan apa ya ibaratnya tidak ada yang menghalangi untuk masuk ke dalam pengadaan barang jasa yang kita adakan. Ibaratnya kalau kita sederhanakan seperti kita memakai baju ibaratnya ya. Nah, baju dalam pengadaan itu adalah harus baju yang transparan dan baju yang terbuka. Nah, jangan bikin macam-macam ya. Intinya bajunya itu ya harus terlihat gitu kan, transparan ya. Tapi bisa dibuka juga untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, kalau keterbukaan contohnya dalam persyaratan tidak boleh mempersyaratkan adanya misalkan memiliki rekening bank tertentu di daerah, mempunyai keanggotaan tertentu ya, keanggotaan tertentu asosiasi. Nah, itu berarti keterbukaan. Kalau transparansi ya terkait informasi itu ya. Informasi itu misalkan penggunaan RUP, rencana sirup ya, sisi rencana pengadaan. Nah, itu paket-paket yang akan diadakan kan sudah muncul dalam sirup tuh ya, transparansi itu. Kemudian juga proses-proses di dalam pengadaan dapat dilihat dalam aplikasi SPSE tuh. Langkah sekarang itu pada tahapan mana, jadwalnya juga bisa terlihat semuanya. Seperti itu ya. Dan ini juga hati-hati dalam soal suka dibulak-balik antara contoh transparan dengan terbuka tuh ya. Nah, kemudian bersaing ya. Nah, bersaing ini ada kompetisi kata kuncinya ya, ada kompetisi. Dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang jasa yang setara. Sebanyak mungkin, jangan hanya satu atau dua ya. Oke, yang daftar sampai 70. Tapi yang ikut kualifikasi sesuai dengan minimal gitu ya, 3 atau 5 gitu ya. Nanti yang masukin penawaran cuma satu gitu kan. Nah, itu harusnya ada kecurigaan terkait persaingan ini ya. Gitu. Jadi dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia yang setara ya dan sesuai persyaratan sehingga dapat diperoleh barang jasa yang ditawarkan secara kompetitif. Nah, ada kompetisi dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang jasa, itu bersaing. Adil. Nah, kalau adil ini terkait dengan memberikan perlakuan yang sama bagi calon penyedia dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Nah, adil ini dalam artian jangan sampai hanya memberikan informasi kepada satu pelaku atau satu pihak pelaku usaha. Ini harus sama semuanya. Jadi bukan proporsional, tapi adil itu ya sama ya, diberlakukan sama. Kemudian akuntabel sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ya terkait dokumentasi, terkait kertas kerja ya. Nah, itu harus disimpan tuh agar nanti ketika ada pemeriksaan ataupun harus dipertanggungjawabkan mudah kita mempertanggungjawabkannya. Nah, ini prinsip pengadaan yang ada pada pasal 6 ya, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Nah, kalau di dalam soal ujian ya sekali lagi saya bilang suka dibulak-balik nih ya, suka dibulak-balik ataupun nanti ketika ada pilihan ganda disebutkan contohnya ini termasuk prinsip apa ya. Oke, itu prinsip pengadaan. Nah, ini juga tentunya bukan hanya untuk ujian ya. Dalam hal kita melakukan pengadaan, kita harus kembali ke prinsip ini nih. Seperti kita dalam kehidupan, kita kan punya prinsip-prinsip yang kita pegang ya. Nah, ini juga ketika melakukan pengadaan ya jangan hanya sekedar
lah aman lah sesuai Perpres gitu ya. Nah, tapi lihat nih apakah sudah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Nah, itu prinsip pengadaan barang jasa pemerintah. Satu lagi terkait etika pengadaan. Nah, ini etika pengadaan di pasal 7 ya. Ini sebetulnya umum ini ya. Yang banyak itu biasanya ditanyakan terkait pertentangan kepentingan ini ya. Nah, ini yang coy ini nih. Nanti kita lihat. Jadi dalam etika pengadaan, jadi ya seperti kehidupan juga sama ya. Saya sering mengasosiasikan seperti kehidupan, ya kita harus beretika ya. Kalau kita kehidupan sehari-hari tidak punya etika, gimana ya rasanya gitu ya. Nah, ini etika pengadaan juga ada kan, harus tertib, tanggung jawab. Kalau kita dalam pengadaan tidak tertib, tidak tanggung jawab, ya bagaimana ya gitu ya. Pasti tidak maksimal, profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan, tidak saling mempengaruhi, bertanggung jawab atas segala keputusan, menghindari konflik of interest, pertentangan kepentingan atau COI ya. COI itu konflik of interest. Nah, ini yang ada turunannya lagi nih, nanti kita bahas setelah ini. Ya, nah ini juga sering ditanyakan di soal ujian yang terkait COI. Menghindari pemborosan dan kebocoran, ini tidak etis. Walaupun ini pemborosan mungkin ya tadi kadang saya suka explore ya beberapa paket di kementerian ataupun daerah ya, ada paket yang aduh ini kok besar sekali ya. Nah, ini boros berarti kan. Mungkin ya ada pertanggungjawabannya, tapi sebetulnya masa sih untuk membuat studi seperti ini aja sampai miliaran? Masa sih hanya sekedar membuat website sampai miliaran misalkan? Seperti itu. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan kolusi, tidak menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat ya. Nah, ini terkait etika pengadaan. Nah, ya seperti kehidupan tadi lah saya ulangi ya. Ini kalau kita tidak beretika gimana ya? Jadi ya tidak sopan lah gitu kan. Tidak sopan atau ya memang tidak benar gitu kan. Ya selain prinsip yang harus kita pegang, kita juga ada etika gitu ya. Yang harus kita laksanakan juga, dan ini ada dalam Perpres. Nah, satu lagi terakhir dalam etika ini ada COI ya, konflik of interest. Ini sering muncul di soal nih. Nah, untuk COI, nah ini untuk COI ada di pasal 7. Apa yang termasuk pertentangan kepentingan atau konflik of interest adalah kalau direksi Dewan Komisaris Personel Inti merangkap pada badan usaha lain yang mengikuti paket yang sama. Jadi ada satu orang ya, satu orang itu ya bisa sebagai direksi, sebagai Dewan Komisaris, sebagai personel inti. Dia itu ada pada dua atau lebih badan usaha. Ada dua atau lebih pada badan usaha lain yang mengikuti paket yang sama gitu ya. Saya misalkan Heldi ya. Nah, Heldi namanya ada di PTA, ada namanya juga di PTB, dan mengikuti PTA PTB mengikuti paket yang sama. Nah, itu termasuk COI, bisa digugurkan dua-duanya. Atau konsultan perencana pengawas atau konsultan pengerencana atau konsultan pengawas bertindak sebagai pelaksana konstruksi. Jadi dia yang merencanakan, dia yang merencanakan, dia yang melaksanakan konstruksinya. Dia yang mengawasi, dia yang melaksanakan konstruksinya. Kecuali untuk pekerjaan terintegrasi ini ya. Kemudian konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana. Nah, ini juga COI juga. Karena manajemen konstruksi itu ada perencanaannya juga. Ini bisa jadi COI juga. Pengurus atau manajer koperasi merangkap sebagai PPK, Pokja, atau PP, ibaratnya terkait pengadaan. Contohnya kalau di LKPP atau misalkan Pak Eko tuh pengurus ataupun ketua koperasi. Nah, dia juga sebagai PPK di kegiatannya. Nah, ambil pengadaan, ambil barang-barang koperasi. Nggak boleh tuh Pak Eko ya. Gitu. Kemudian PPK, Pokja, pejabat pengadaan baik langsung ataupun tidak langsung mengendalikan perusahaan penyedia. Nah, misalkan saya memiliki perusahaan, namanya tidak muncul sih, mungkin yang muncul nama istri saya atau nama saudara saya. Nah, itu punya perusahaan dan perusahaannya saya suruh masuk ke dalam paket yang saya sedang lakukan. Nah, itu berarti COI itu pasti. Kemudian beberapa perusahaan yang tidak mengikuti tender, yang mengikuti tender seleksi yang sama dikendalikan oleh pihak sama. Nah, ada pengendalian, ada grup lah gitu kan, ada grup. Mungkin grupnya bisa grup kesukuan, grup asosiasi atau grup grup pertemanan. Nah, ini dikendalikan oleh pihak yang sama. Nah, ini termasuk konflik of interest. Ya, nah ini kalau dalam soal ujian ini ya kalau di luar ini ya berarti tidak termasuk COI. Ya misalkan suka ada pertanyaan anaknya kepala daerah mengikuti pengadaan di daerah kepala daerah tersebut. Ya boleh-boleh saja ya, selama ya tadi tidak ada intervensi segala macam. Itu tidak termasuk COI ya. Nah, misalkan ya saudaranya anggota DPR ya boleh-boleh saja silahkan selama tadi tidak melanggar prinsip etika ya,
dan tidak melanggar dan sesuai kualifikasinya, sesuai penyediaannya, barang jasanya bagus, ya silakan aja. Nah, coynya di sini ya. Nanti di soal ujian tuh yang ditanyakan kurang lebih seperti itu tuh, suka ada di luar ini. Nah, ya kalau memang tidak termasuk ya berarti tidak gitu kan. Walaupun di dalam kenyataan suka disangka ataupun dicurigai, wah ini nggak boleh nih mestinya gitu kan. Nah, tapi dalam aturan, dalam Perpres, konflik of interest ini hanya ini ya gitu. Oke, demikian untuk sesi kali ini ya, terkait tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan. Ya walaupun tujuan kita ini belajar bukan hanya untuk ujian ya, ini dalam pelaksanaan pengadaan sangat penting sekali ya untuk bisa tetap tahu, tetap aware dengan tujuan dan kebijakan kita itu bagaimana ya. Kemudian kita harus berpegang teguh terhadap prinsip dan etika pengadaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.